Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang teks tanggapan. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian, ciri-ciri teks tanggapan, struktur teks tanggapan, jenis teks tanggapan, fungsi teks tanggapan, kaidah kebahasaan, dan struktur teks tanggapan. Teks tanggapan atau teks tanggapan kritis adalah ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang kuat dalam suatu forum lisan atau tulisan, baik itu ilmiah maupun non-ilmiah. Tentu kalian dapat memberikan tanggapan yang berisi pujian dan kritik. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan-alasan yang diungkapkan. Dalam kritik haruslah bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Sedangkan pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Apa itu teks tanggapan dan untuk apa teks tanggapan itu dibuat? Teks tanggapan atau teks tanggapan kritis merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, atau karya seni pertunjukan. Di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Menurut pendapat Mulyadi yang mengemukakan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan berupa dukungan atau penolakan terhadap sebuah hal atau peristiwa yang didukung oleh data pendukung tanggapan. Teks tanggapan juga identik disandingkan dengan kata kritis. Mengapa? Karena bagian penilaian kita harus mampu berpikir kritis. Berpikir kritis mungkin terdengar seakan kita harus memberikan kritik yang tajam dalam menanggapi sesuatu. Tidak selalu dan sebenarnya bukan itu esensinya. Berpikir kritis artinya kita harus mampu menguraikan asumsi-asumsi terhadap peristiwa atau hal yang ditanggapi dengan berbagai hati-hati. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayati, bahwa berpikir kritis artinya mampu menguraikan asumsi-asumsi terhadap peristiwa masalah, isu keputusan, atau situasi dengan hati-hati dan bijaksana. Semua aspek diperhatikan dengan teliti dan dilihat sisi baik dan buruknya. Biasanya pemikiran seperti ini memang akan menghasilkan kritik tajam. Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks, yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Menurut pendapat Mulyadi yang mengemukakan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan berupa dukungan atau penolakan terhadap sebuah hal atau peristiwa yang didukung oleh data pendukung tanggapan. Adapun ciri-ciri teks tanggapan, yang pertama, teks tanggapan berisi tanggapan atau peristiwa atau fenomena yang terjadi, disertai dengan data ataupun fakta. Yang kedua, struktur teks tanggapan yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu teks tanggapan memiliki kaidah kebahasaan sendiri. Fungsi teks tanggapan. Yang pertama, teks tanggapan berguna untuk memberikan masukan yang membangun, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan atau terselesaikan dengan lebih efektif. Yang kedua, teks tanggapan berguna sebagai sarana apresiasi. Kita dapat mengetahui penilaian atau pengamatan atas suatu hal dengan jelas dan detail. Yang ketiga, teks tanggapan berfungsi untuk memberi saran dengan terarah, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, teks tanggapan dapat menjadi wadah dan sarana apresiasi untuk berdialog. Pengkritik dan yang dikritik dapat membuka ruang-ruang diskusi. Jenis-jenis teks tanggapan. Yang pertama, teks tanggapan pujian merupakan jenis teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Yang kedua, teks tanggapan kritik adalah jenis teks tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Terkadang, cara seperti ini kurang cocok digunakan karena bersifat pesimistis, namun terkadang justru tanggapan ini lebih baik jika dibandingkan dengan pujian semu. Dan yang terakhir yaitu
teks tanggapan saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi, dan santun karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Namun, baik jenis apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditunjukkan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kalimat macam ini ditandai dengan anak kalimat dan induk kalimat. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung yang menyambungkan anak kalimat dan induk kalimat. Konjungsi juga dapat dipakai untuk menyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain. Struktur teks tanggapan. Yang pertama, evaluasi. Berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Struktur ini berada pada paragraf pertama teks. Yang kedua, deskripsi. Berisi data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Pendapat-pendapat tersebut mulai muncul pada paragraf kedua dan ketiga. Yang ketiga, penegasan ulang. Berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau diputuskan. Penegasan ulang muncul pada paragraf terakhir. Menurut tim Kemdikbud, struktur teks tanggapan terdiri dari beberapa pembentuknya sebagai berikut. Yang pertama, konteks, meliputi apa yang sedang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa atau hal tersebut terjadi, jenis peristiwa atau hal apa, sosial, teknologi, budaya, dan seni. Yang kedua, deskripsi, apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana sesuatu dapat terrealisasi. Yang ketiga, penilaian, apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas, atau penilaian seperti apa yang kita berikan, apa kelebihan dan kekurangannya. Mulyadi berpendapat bahwa struktur teks tanggapan terdiri dari, pertama, konteks. Bagian ini berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Selain persoalan umum, dalam bagian ini juga biasanya dituliskan penafsiran penulis mengenai permasalahan tersebut. Yang kedua, pendeskripsian, merupakan bagian utama dari teks tanggapan yang berisi informasi tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan. Yang ketiga, penilaian menyeluruh, bagian akhir teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan atau menilai atau menanggapi suatu hal. Biasanya bagian ini juga disertai pilihan penulis dan pertimbangan kepada pembaca. Nah, itu tadi materi teks tanggapan yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.